Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat tahun baru walaupun sudah berapa? 2 minggu ya. Kita sudah 2 minggu jalani, tapi saya percaya rasa semangat baru itu masih tetap ada pada diri kami. Yuk kita baca pagi hari ini dalam Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80. Saya berharap bergantian kita membacanya ya. Jadi ayat 67 saya, ayat 68-nya mungkin Bu Mulyani diikuti dengan semua yang lain ya. Terus demikian sampai ayat yang ke-80. Setuju mau baca Alkitab? Gak cuma denger tok. Kan dipaksa ini untuk lihat, untuk baca. Gak cuma diem gitu aja. Belajar baca Alkitab lebih lagi. Karena di dalamnya ada isi yang luar biasa dahsyatnya ya. Yuk 1, 2, 3 saya baca 67-nya ya. 67-nya, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. Ayat 69, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. 71, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. 72, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. 73, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapak leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. 79, nanti 80-nya kita bareng ya. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita pada jalan damai sejahtera. Ayat 80 bareng 3, 2, 1. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri pada Israel. Amin. Saudaraku, ini Sakaria, Anda tentu tahu Sakaria itu adalah ayahnya siapa? Ayahnya Yohanes Pembaptis. Berapa minggu yang lalu kita sudah bahas bagaimana ketika malaikat Tuhan menemui Sakaria ini, dan Sakaria tidak percaya. Pertama, Sakaria menjadi sangat ketakutan, dan yang kedua, Sakaria tidak percaya akan berita itu. Susah untuk dipercaya. Apa beritanya?
beritanya adalah Elisabet istrinya yang sudah tua itu, yang katanya mandul itu loh. Ternyata Tuhan mau pakai yang namanya Elisabet ini untuk mengandung seorang anak laki-laki yang kelak kalau lahir namanya adalah Yohanes. Yohanes Pembaptis ini. Dan pada anak ini ada sebuah misi yang besar. Apa misinya? Tadi ayat 77 kalau tidak salah. Anak ini akan menjadi pembuka jalan bagi Tuhan. Yang memberitakan berita keselamatan pada dunia ini. Dan pada anak ini mengemban sebuah tugas besar sampai pelaksanaan realisasi pelaksanaan keselamatan itu terjadi. Saudaraku, saya ingin mendahului dengan sebuah pendahuluan tentang Zakaria ini. Orang rumah tangga, berkeluarga, ya tentunya mau punya anak, saudaraku ya. Tapi kalau yang namanya mandul, ya mau diapain lagi? Itu sebuah masalah. Sebuah masalah. Masalah yang besar. Baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup berkeluarga. Yang secara manusia tidak bisa diadakan jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluarnya. Hari itu tidak ada kedokteran yang maju seperti sekarang ini. Tapi yang kedokteran yang maju seperti sekarang ini pun kalau ketetapan Tuhan tidak ada solusinya. Seringkali dalam hidup kita mungkin bukan masalah yang sama. Tapi ini sebuah perwakilan, sebuah figur, sebuah gambaran, sebuah contoh dari sebuah masalah, sebuah persoalan besar yang manusia dengan kekuatan dan dengan akalnya tidak bisa memberi dan mengatasi atau mencari jalan keluarnya. Tidak bisa. Mungkin di antara Anda hari-hari ini ada yang sedang menghadapi persoalan besar. Ada yang sedang menghadapi masalah besar. Secara manusia, seutuh-utuhnya manusia tidak bisa mendapat jalan keluarnya. Saudaraku, tadi pujian pertama katakan, kita punya Allah yang besar. Dia sungguh-sungguh Allah yang sangat besar. Amin. Kita punya Allah yang besar dan dia sungguh besar. Manusia ini ciptaannya. Manusia ini ada dalam tangan kuasanya. Sehingga masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia, Tuhan bisa menyelesaikannya. Amin. Bukan hanya menyelesaikan tanggung-tanggung, saudaraku, tapi menyelesaikannya tuntas luar biasa. Ini Elisabet diberikan berita oleh malaikat Tuhan untuk mengandung. Bukan hanya mengandung orang biasa, tapi orang yang dipilih oleh Tuhan untuk jadi pembuka jalan. Orang yang dipilih Tuhan untuk mengemban sebuah misi keselamatan bagi dunia. Allah kita memang dahsyat. Seringkali kita tiap hari, kalau saya cerita gini, Anda mungkin manggut-manggut juga. Setuju kan Allah kita besar? Halo, Anda setuju Allah besar? Allah dahsyat, yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang mustahil bagi anak-anak dunia, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Kita dengan mulut mengakui dan percaya dengan kata-kata kita. Tapi sering terjadi iman kita seperti imannya Zakaria. Apa imannya Zakaria?
ketika ada berita dari malaikat, ketika ada berita dari firman Tuhan, pesan dari tempat yang maha tinggi datang kepadanya dan memberikan sebuah pernyataan, masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Persoalanmu akan diatasi oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagimu dan jalan keluar yang luar biasa. Betul kan berita malaikat ini seperti itu? Zakaria sedang mengalami masalah yang sudah menaun dan bertahun-tahun, berpuluh tahun. Sejak nikah dengan Elisabeth sampai dengan masa tuanya tetap tidak punya seorang keturunan. Itu masalahnya. Dan mungkin juga setiap hari dipikirin. Tapi saudaraku, dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah seorang imam. Dan dia sedang menjalankan tugas keimamannya ketika malaikat itu mendatangi dan memberikan berita kepadanya. Apa yang terjadi? Percaya, ndak percaya. Masa ya iya istriku Elisabeth yang sudah tua itu akan mengandung, akan hamil. Masa ya iya, karena ketidakpercayaannya dia mengalami bisu. Yang ingin saya angkat topiknya, seorang imam, seorang yang taat, seorang yang menjalankan tugas dengan baik, tugas keimamannya. Seorang yang percaya kepada Tuhan. Tapi realisasinya ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia menghadapi masalah, dia tidak percaya kalau Tuhan mampu memberikan solusi dan jalan keluar. Saya tadi katakan Anda bicara iya. Ketika saya bilang Allah kita besar, Anda amin. Tapi saya tanya kepada Anda, adakah amin Anda seperti aminnya Zakaria? Percaya. Anda ibadah, Anda menjalankan tugas, Anda jalankan dengan sangat baik. Tapi logika kita tetap memberikan batasan kepada kuasa Allah. Sehingga karya Allah dalam hidup kita terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Titik yang jawab. Tapi untung masih ada yang jawab. Adakah Anda percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Anda kalau Anda percaya kepada Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Tapi manusia kita ini seringkali mengandalkan akal. Mengukur kebesaran kuasa Tuhan. Mengukur kebesaran karya Tuhan. Dengan kecilnya otak kita. Itu batasan, memagari, membatasi. Sehingga perkara yang besar-besar itu tidak bisa terjadi dalam hidup ini. Bukan karena kurang kuasa Tuhan, tapi karena kurang iman percaya kita. Padahal Ibrani 11 ayat pertama katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum nampak, yang kita harapkan. Saya yakin yang namanya Zakaria tentu berharap-harap punya anak. Putra bahkan. Seorang anak yang berguna. Bukan hanya bagi keluarga. Tapi bagi masyarakat.
dan bagi seluruh dunia. Ini angen-angen seorang tua. Orang tua ngangen-ngangen anaknya berguna, anaknya bermanfaat, anaknya jadi sukses, anaknya jadi berhasil. Coba kalau ketemu sama upa-upa ya. Anda yang sudah nganggur, sudah ndak kerja, sudah pensiun. Apa yang dicerita? Keberhasilan anaknya, betul ya? Oh, anakku dulu duduk jadi ketua MPR misalnya, jadi ketua DPR, jadi caleg, masih calon itu ya. Tapi itu aja sudah dibanggakan saudaraku ya. Bahkan yang anak-anaknya itu sampai ngelerai. Pak, ojo ngomong ngono isin aku, ojo gede-gede nota. Tapi orang tua bangga saudaraku. Kalau Anda berhasil, orang tua bangga. Kalau orang tua lihat anak-anaknya berhasil, sungguh luar biasa. Angen-angennya Zakaria itu seperti itu saya yakin. Dan ketika malaikat Tuhan memberikan berita, kamu akan punya anak putra yang dipakai oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang akan menjadi berguna bagi keselamatan seluruh isi dunia. Bukan iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang diharapkan. Harusnya amin, 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 amin gitu, betul enggak? Tapi ra percaya. Hati-hati, imannya Zakaria itu seringkali kita warisi. Masa iya sih. Memang segini, tapi masa iya akan ada mukjizat terjadi. Dampaknya bisu itu salah satu bentuk hidup dalam permasalahan. Tidak bisa menyaksikan tentang bagaimana besarnya Tuhan. Bagaimana besarnya kuasa Tuhan. Bisu. Anda bisu enggak kira-kira? Halo, Anda jadi saksi Tuhan? Kalau Anda enggak pernah ngalami kebesaran kuasa Tuhan, enggak pernah ngalami mujizat, enggak pernah ngalami, ya memang enggak bisa. Mau saksi? Apa? Saya sering dengar. Mau saksi-saksi apa? Loh yo kok cek kebangetan mau saksi-saksi apa? Tiap hari Anda bisa makan, saudaraku ya. Itu sudah mujizat Tuhan. Minggu lalu, 2 minggu lalu saya ini sakit. Mulut ini pahit. Saya lalu ingat Pak Untung, saudaraku ya. Saya ingat Pak Untung. Mangane seneng mangan saiki gitu ya. Eling saya terusan. Eling apa? Saya 1 minggu itu mulut saya pahit. Kasih makan apa saja, saudaraku. Apa saja. Terus aku mangkel iki kok sembarang pahit. Yang Bon Cafe mangan. Pahit. Saya cari yang enak-enak, saudaraku. Nggak bisa makan. Pahit. Iki sing keliru sopo gitu ya. Nggak bisa makan. Kecil kan persoalannya, mulut pahit. Anda bisa nikmati rujak legi? Bisa. Anda bisa rujak cingur? Anda bisa nikmati kari ayam? Anda bisa menikmati capcay? Saya cuma ingin sampaikan kepada Anda, mengucap syukurlah. Berarti Anda masih hidup dalam mujizat dan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Amin. Belajar bersyukur. Bisa saksi? Paling tidak Anda bisa ngomong kalau dalam topik ini. Percaya Tuhan supaya kamu bisa nikmati makanan enak. Dikai Putra Wali pahit. Dikai madu ya pahit.
Itu apa, saudara? Apa yang mau dinikmati apa? Anda masih bisa menikmati hidup? Bersyukur. Jangan cuma sungut-sungut, ngomel, ngedumel. Setiap hari, setiap saat hidup kita adalah mujizat demi mujizat yang selalu dianugerahkan kepada kita. Amin. Ketika Sakaria melek matanya, istrinya hamil dan melahirkan anak. Ketika anak itu lahir dikasih nama Yohanes, bukan yang ini, saudaraku ya. Anda tahu, mulut Sakaria terbuka. Dan dia bisa katakan terpujilah Tuhan. Betul ya tadi? Ayat berapa tadi? Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Allah Israel, sebab dia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Itu dia bisa ngomong gitu. Yang pertama mengalami kelepasan dan kelawatan Tuhan bukan orang lain, tapi dirinya. Amin. Dirinya, karena dirinya mengalami lawatan Tuhan. Rumah tangga yang dibentuknya berpuluh tahun tidak menghasilkan hasil. Dan dia mengalami lawatan Tuhan. Dan kelepasan dari Tuhan. Dia mengalami. Itu sebabnya dia katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Allah kita dahsyat. Allah kita maha besar. Allah kita sungguh luar biasa. Dia membuka mulutnya. Anda bisa membuka mulut kepada ketemu siapa. Setiap orang Anda bisa buka mulut Anda. Dan Anda bisa saksikan bagaimana Tuhan memelihara engkau dalam hidup ini. Merasakah, sadarkah kalau tiap hari ini adalah pemeliharaan Tuhan? Kalau merasa dan sadar, pasti mengucap syukur. Saya ini ketika mulut saya pahitnya rodo hilang gitu, saudaraku. Aku ngene, makan apa ya pertama itu? Tiba iso mangan enak itu luar biasa, saudaraku ya. Susah loh makan enak itu ternyata. Saya ingat kesaksiannya Pak Untung, saben hari sakit dikasih suguhan makanan cuma mambu. Tidak bisa nikmat. Hari ini bisa nikmati. Air mata ini meleleh. Dan berkata, Tuhan sungguh baik. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati karya-karyanya, untuk bisa menikmati berkat-berkatnya. Allah kita sungguh baik buat kita. Ini saudara. Sak minggu tok loh padahal. Sak minggu saudara. Wah, saya ngomong sama Pak Yap, dikasih tugas kemis, ojo Pak Yap, awakku loro. Nggak ngomong saya sakitnya termasuk mulut pahit. Ada banyak hal, bukan cuma makanan. Kita bisa kerja setiap hari. Melek moto iso nyambut gawe, iso mlaku. Loh, kakiku sik kena tak angkat yo, gitu. Bukankah itu kemurahan Tuhan? Sadar, saudaraku. Tuhan itu setiap hari, setiap saat memberikan topangannya pada kita. Sehingga kita bisa jalan, bisa lari. Umur saya 70, saya bisa lari. Melayu banter-banteran gurung tentu loh saudara Anda sama saya. Tapi minggu lalu, gak iso saudara. Sampai rumah tidur, duduk gini langsung ngorok. Duduk lagi langsung ngorok. Saya pikir, ini apa ini yo? Waduh, gak iso kerja, gak iso sembarang saudaraku. Sampai rumah tidur, keluar itu terpaksa karena tanggung jawab, keluar. Tapi mulai itu omah turu. Kalau Anda dan saya bisa beraktivitas setiap hari,
Saya kok jadi panjang di sini ya, ini beritanya banyak. Nanti kita buat seri aja. Ceritanya ini kita buat seri. Secara garis besar saya ambil. Bukankah setiap hari hidup kita itu, sejak dari kandungan ibu, kalau Anda dan saya ndak keguguran ibumu, itu adalah karena topangan Tuhan atas kita. Artinya setiap kita yang dikandung ibu, ditopang oleh Tuhan sampai pada kelahiran kita, tumbuh kita jadi dewasa sampai tua. Kita ini mengemban sebuah misi. Amin. Sebuah misi. Anda dan saya harus jadi orang yang berguna. Jadi pengangguran. Ojo jadi orang yang tidak ada manfaatnya, tidak ada dapatnya, tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh, nyek-nyek. Sungguh saudaraku, ayo Anda sudah berguna bagi keluarga. Ini Yohanes lahir berguna bagi keluarga. Amin. Bapaknya, ibunya, wow, ada bayi lahir. Berguna. Yang pertama bagi keluarga, bagi bapaknya, bagi ibunya, bagi rumah tangganya, dia bermanfaat, memberikan sukacita besar. Lalu pundaknya mengemban sebuah misi. Kita dicipta. Ya, Kejadian pasal 1 berapa? Kita ini dicipta dan dibentuk. Nanti dilihat ya, saya kok ndelereng, tapi ya saya sampaikan aja, saya mengalir. Kita ini dicipta dan dibentuk. Dicipta itu artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dari yang tidak ada menjadi ada. Anda dan saya dari tidak ada menjadi ada. Tapi dibentuk seperti Yohanes Pembaptis ini. Anak ini besok akan jadi, gitu saudaraku ya, apa? Akan jadi pembuka jalan bagi Tuhan. Bagi berita keselamatan, bagi keselamatan dunia. Kalau Anda baca di kitab Matius kalau tidak salah, dia yang gunung yang tinggi diratakan, lembah yang curam didatarkan. Itu kerjaannya Yohanes, fight luar biasa. Kalau Tuhan ngutus gitu, Tuhan melengkapi Yohanes ini dengan kekuatan ekstranda. Setiap kita dikasih keistimewaan oleh Tuhan. Anda yang lemah gemulai gini, lemah lunglai, lemah gemulai. Ojo jadi pembalap, saudaraku. Nderedeg. Karena sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan pembentukannya. Tadi saya katakan dicipta dan dibentuk. Dibentuk apa? Dicipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dibentuk itu be fashion. Ini create, ini fashion. Beda. Yohanes waktu lahir ya sederhana seperti orang lain lahir. Tapi kalau Anda lihat ayat terakhir itu, anak itu ditaruh di padang gurun. Sampai tiba waktunya dia harus menampakkan diri. Betul ya? Sampai tiba waktunya dia harus menampakkan diri. Artinya ada waktu proses yang tinggi. Dibentuk kainnya ombol 5 meter kali 1,20. Waduh, diketoki. Waktu diketok kainnya yang jerit-jerit, sakit, ojo dipotong. Itu saudaraku. Tapi pembentukan, pemotongan, di-create itu
itu membuat kita jadi berguna, membuat kita jadi bermanfaat. Amin. Anda dan saya kalau mengalami proses, ojo bengok-bengok ndak mau. Saya yakin setiap proses ada harga yang harus dibayar. Bayar harga. Masuk dalam doa. Tuhan, bentuk, kuatkan aku supaya aku menjadi penurut, supaya aku taat, supaya aku mampu menjalani pembentukan proses ini. Bayangno saudaraku. Proses itu bukan sebuah hal yang gampang. Coba ada yang pernah mengalami proses. Ada banyak saudaraku ya. Sebuah kayu besar. Dia bilang, aku pengen jadi sebuah kapal besar. Aku pengen berguna. Yang lain dipeceli dari kapal, sambat-sambat. Yang dia dibiarkan, cuma dibiarkan batangan gede gitu. Ngomel, aku ini pengennya jadi gini. Tapi kok enggak dadi no gitu. Sampai sekali waktu, lama saudaraku. Ini prosesnya, proses kerendahan hati itu dibutuhkan kadang-kadang. Wah, orang itu kadang mau sombong, mau jemawa, mau apa. Kayu iki gak diudik-udik, Sir. Koncone, aku jadi wadah perhiasan. Oh, koncone lagi satu, aku jadi apa? Dia punya cita-cita pengen jadi kapal. Ternyata temennya sebelahnya yang diproses jadi kapal dan Tuhan Yesus naik di atas perahunya kapal di kayunya itu. Iri dia, marah dia, jengkel dia. Kok bukan aku? Dia enggak ngerti ada rencana Tuhan yang luar biasa juga buat dia. Dibiarkan balokan. Oh, cuma sekali waktu Yesus mati dan harus disalib. Kayu ini diambil untuk nyalib Tuhan Yesus. Dia baru sadar dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Anda harus tahu bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa indah. Dan selalu spesifik. Amin. Spesifik, bukan kodian. Tapi ada ini made in apa? Desainer yang luar biasa. Desainer itu Tuhan desainer yang luar biasa. Mencipta kita, meng-create kita ini sehingga kita jadi kita hari ini. Pasti punya keistimewaan. Cari keistimewaanmu. Berikan yang istimewa ini pada penciptanya. Ketika pembuat biola, membuat biola besar. Lama biola ini sudah jadi tidak dipakai. Sampai sekali waktu ditemukan oleh ahlinya. Dan biola ini dipakai, baru bermanfaat. Seringkali kita membengkalaikan. Anda tahu ya, membengkalaikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Modal, talent yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita bengkalaikan. Tidak kita hargai. Aku reso popo. Enggak, saudaraku. Tapi kita harus sadar. Halo, setiap kita ada talent khusus yang Tuhan berikan kepada Anda. Amin. Ada rencana khusus Tuhan untuk setiap Anda dan saya. Ini di pendahuluan saya kok panjang banget ya. Gak apa-apa nanti dijadiin ini. Saya masuk sedikit secara globalnya, saudaraku ya. Dalam pemberitaan di Lukas 1 ayat 67 sampai 80 ini. Kita bagi jadi beberapa bagian. Nanti kita akan rinci satu-satu ya. Kita bagi jadi beberapa bagian. Bagian 1 tadi itu. Orang yang mengalami Tuhan, dia akan memuliakan Tuhan. Orang yang menerima mujizat Tuhan, dia akan menjadi saksi Tuhan.
Loh, saya ini kok balik-balik Pak Untung gitu ya. Kok sangkano kok Pak Untung terus ngono, enggak saya. Tapi saya ini dengar ketemu orang percaya Tuhan tak? Percaya Tuhan Yesus tak? Gitu. Kenapa? Karena sempat luma-luma. Piro bulan? 9 bulan. Iya 8-9 bulan luma-luma. Aku sak minggu pahit ae aku ngrasakno saudaraku. Oh tiba mangan enak iku perlu ya gitu. Makan bisa ngrasakno enak. Itu ternyata itu anugerah saudaraku. Loh. Anda ngalami mujizat Tuhan kan? Saya enggak percaya kalau dari Anda ini tidak satu pun yang ngalami mujizat Tuhan. Setiap Anda pasti ngalami mujizat Tuhan. Memang mungkin bukan mulut pahit, mungkin bukan tapi Anda bisa mengatakan, loh saya punya teman yang sekarang jadi dokter spesialis di Surabaya, cukup terkenal. Itu saya teman baik sama saya waktu di Bali. Waktu dia baru lulus, selesai koas, waktu koas itu, saudara, dia ngasih obat orang keliru. Sadar setelah obat ini diberikan, orangnya dicari alamatnya ndak ada, mau dikasih tahu ndak bisa ketemu. Saudaraku, sadar orang ini. Teman saya ndak ingin nyebut namanya ya, sekarang wis pinter saudaraku ya waktu koas. Keliru, ya lari ke gereja. Kita kebetulan di gereja di doa malam. Perlu loh doa malam ya Pak Yap ya. Lari dia ke doa malam di gereja. Lalu datang kepada pelayan Tuhan yang ada di sana. Dan dia ngomong, Om, aku doa no Om. Apa? Koas kenapa? Wah pucet mukanya aku doa no. Apa yang perlu didoakan? Ternyata dia kasih pasien obat yang keliru. Kalau pasien itu makan obat itu mati. Ini kesaksian benar, aku bukan cerita saudaraku. Kesaksian benar. Mati. Waduh. Pendetone ya ikut ndredeg saudaraku ya. Melok ndredeg sembayang. Sampai semua pulang dia enggak mau pulang. Dia semalam suntuk dia berdoa di rumah Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, pasienku namanya ini tadi keliru kasih obat. Ampuni aku Tuhan, ampuni kelalaianku. Besoknya dia koas kembali, pasien itu balik. Gitu saudaraku, si urip. Amin. Ini pengalamannya dia. Saya satu teman lagi, anak teknik sipil. Waduh tugas kalau kita kerja di orang biasa gini masih mending. Kalau kerja sama orang Jepang ojo main-main kan ya gitu. Kerja di Nusa Dua di perhotelan itu dia bagian pelaksana piping. Piping itu bagian perpipaan. Bagian perpipaan pasang pipa. Orang Jepang itu kalau ngelihat lantai enggak mau siang hari saudaraku. Malam hari diambilkan sentolop gini aja Anda sudah tahu ono sing bengkok sing endi. Pinter Jepang itu saudara. Waktu temanku ini bagian pipa. Ternyata waktu pasang pipa saudaraku ya. Itu ada satu tempat yang kurang tepat pemasangannya. Sehingga kalau hotel itu beroperasi saudara. Itu bisa amber kemana-mana. Cukup fatal gitu ya. Kesalahan yang cukup fatal. Benar anak teknik sipil. Angkatan bawah saya 1 tahun. Saya enggak nyebut namanya juga, tapi sudah almarhum ini. Dia setelah lulus, dia kembali ke Jember, di Jember dia naik di atas atapnya asbes, habis hujan dia nginjai, jatuh dari lantai 3 turun sampai bawah, amblas. Tapi pengalaman yang dia sempat alami, ketika pipanya itu harusnya bocor. Dia lari ke rumah Tuhan, dia berdoa, tante, aku sembahyang no, opo pipone lo tante bocor gitu. Waduh semua yang berdoa. Mustahil lo pipa bocor didandani lek gak dijebol. Jepangnya datang,
nyoba dikasih tekanan air tinggi, wah disemprot di perhotelan Nusa Dua, nggak ada bocornya. Oh, dia balik ke gereja dan dia katakan, terpujilah Tuhan, Allah yang dahsyat. Loh, masalahnya bukan cuma enggak punya anak jadi punya anak. Salah obat harusnya mati jadi urip, saudaraku. Ini pipa harusnya amber bocor. Apapun masalahmu. Amin. Apapun masalahmu. Ada Tuhan yang maha besar, maha dahsyat. Dia sanggup memberikan pertolongan. Dia sanggup memberikan jalan keluar yang luar biasa kepadamu. Ini karena dia mengalami. Itu sebabnya dia menceritakan. Teman-temanku ini tadi yang mengalami. Dia balik, dia ke gereja. Dia menceritakan apa yang dialaminya. Saya yakin yang pipanya tadi harusnya bocor. Wah, dia sampai mana aja ngerjakan. Dia bilang Tuhan itu mampu nolong. Tuhan itu mampu. Saya enggak yakin yang dokter itu wani ngomong. Aku biar tahu keliru kayak obat. Kayak untuk pasien. Sering orang demi kepentingannya sendiri menutup kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Dan saya memang tidak pernah dengar di Surabaya ini. Dia sedang praktek di Surabaya. Teman satu angkatan atasku 1 tahun, anak kedokteran, dia praktek di Surabaya. Saya tidak pernah dengar dia cerita bahwa dulu waktu aku koas keliru ngasih obat, tidak pernah. Menguntungkan atau tidak menguntungkan kita, yang penting untuk kemuliaan nama Tuhan, buka mulutmu. Amin. Buka mulutmu. Ceritakan kebesarannya yang luar biasa. Ini Zakaria yang pertama, dia mengalami dan dia menceritakan. Amin. Ya, ada 4 bagian, saudaraku, 4 bagian. Bagian yang saya cerita bagian-bagiannya aja, nanti kapan kita bahas. Ini menarik loh. Ini Zakaria yang penuh dengan Roh Kudus, lalu dia mulai buka mulutnya. Wow, ada satu keajaiban terjadi ya. Jadi bagian pertama tadi, pembuka tadi, mengalami pengalaman pribadi. Yang kedua, pengalaman pribadi. Bukan karena mujizat saja, tapi tentang penyelamatan bagi hidupnya. Pengalaman pribadi tentang penyelamatan bagi hidupnya. Setelah mengalami, dia tentu saja menjalani. Amin. Ya, yang ketiga, bagian yang ketiga adalah bukan cuma mengalami, tapi saudaraku bagian yang ketiga bahwa dia tahu bahwa dia dipercaya tentang pelayanan ini. Sesudah dia mengalami keselamatan, dia tahu dia harus mengemban sebuah misi penyelamatan itu. Amin. Dan yang keempat itu adalah berbicara tentang ayat yang ke-80. Anak itu sekian tahunnya ada di padang gurun. Sampai pada harinya dia menampakkan diri. Ada waktunya orang itu bekerja di balik layar. Bagian berdoa diproses. Tapi ada waktu tertentu Anda harus tampil dan memberikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan sudah menolong Anda. Bisa jadi saksi? Bisa jadi saksi? Di setiap segi hidup kita, kita tahu Tuhan sedang ikut bekerja untuk mengatasi masalah demi masalah yang kita hadapi, sampai kita jadi orang yang hidup berkemenangan setiap hari. Amin. Kita bangkit berdiri.